Kemarin-kemarin lagi rame soal pembahasan Brothers Home yang katanya jadi inspirasi serial Squid Game di Netflix. Nah, buat yang belum tahu, jadi Brothers Home ini adalah nama dari sebuah fasilitas institusi pendidikan dan kesejahteraan di Korea Selatan yang dulu sempat berdiri dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Di zaman itu, orang-orang Korea Selatan yang kurang beruntung biasanya dimasukin ke dalam Brothers Home buat diajarin berbagai macam hal, mulai dari pendidikan, skill tertentu, dan lain-lain. Setelah mereka diajarin atau dilatih di Brothers Home, orang-orang yang kurang beruntung ini keluar dari sana dengan keadaan yang udah siap buat cari kerja atau dipekerjakan. Rencana awalnya sih kayak gitu. Tapi bukannya jadi tempat pelatihan, Brothers Home justru jadi tempat penyiksaan bagi orang-orang yang kurang beruntung ini. Perlakuan yang diterima sama orang-orang yang kurang beruntung di fasilitas ini tuh bisa dibilang sangat-sangat kejam. Ada yang dipukulin sampai meninggoy, ada yang diruda paksa, dan masih banyak lagi. Bahkan, buat orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana, dilaporkan bahwa mereka itu rata-rata mengalami gangguan jiwa. Intinya, buat orang-orang yang pernah masuk ke sana, fasilitas ini lebih mirip ke neraka dibanding tempat pelatihan. Kali ini kita bakalan bahas tentang Brothers Home, mulai dari sejarah kenapa fasilitas ini dibangun, kejadian-kejadian tragis yang ada di dalamnya, dan apakah Squid Game beneran terinspirasi dari Brothers Home ini. Tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu ya, pembahasan di video kali ini tuh mengandung hal-hal kekerasan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Jadi kami berharap kalian bijak-bijak ya dalam menonton video ini. Buat yang gak kuat sama hal-hal tersebut, mendingan kalian skip aja video kali ini dan nonton video aku yang lainnya. Pada tahun 1950-an di semenanjung Korea lagi terjadi perang saudara antara Korea Utara yang didukung Uni Soviet melawan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Perang saudara ini berlangsung dari tahun 1950 sampai Juli 1953. Hasil dari perang tersebut bisa dibilang imbang dan pada akhirnya wilayah semenanjung Korea itu tetap terbagi jadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Buat Korea Selatan, perang ini tentu aja bikin negara mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Ekonomi mereka anjlok, banyak korban jiwa, dan sebagainya. Dampak dari perang ini tentu aja juga dirasain sama anak-anak di Korea Selatan. Banyak dari mereka yang kehilangan orang tua dan kemudian jadi anak yatim piatu. Makanya di tahun 1960-an banyak didirikan yayasan yang menampung anak-anak yatim piatu ini. Salah satu yayasan itu adalah Yayasan Brothers Home atau kalau di Korea Selatan disebut sebagai Hyungjae Bokjiwon. Yayasan ini terletak di kota Busan dan didirikan oleh Park In-geun yang merupakan pensiunan tentara dan juga mantan petinju. Pada waktu itu, di tahun 1960-an, Brothers Home bentuknya tuh masih kayak panti asuhan yang sempat nampung sekitar 60-an anak-anak. Di awal tahun 1970-an, Brothers Home kemudian berubah bentuk jadi tempat buat nampung orang-orang yang kurang beruntung, kayak gelandangan, pengemis, pengamen, yang waktu itu banyak berkeliaran di sudut-sudut kota Busan. Nah, banyaknya gelandangan ini tentu aja terjadi gara-gara lapangan pekerjaan di daerah-daerah itu sangat sedikit gara-gara habis perang. Jadi orang-orang yang berasal dari luar kota datang ke kota Busan buat mencari pekerjaan, terutama di sektor-sektor industri dan mengubah nasib mereka. Gara-gara hal itu, populasi di kota Busan meningkat drastis. Di tahun 1945, populasi di kota pelabuhan ini cuma sekitar 280 ribuan orang. Terus bertambah jadi 1 juta orang tahun 1955. Jadi dalam 10 tahun jumlahnya itu meningkat 3 kali lipat lebih. Nah, masalahnya adalah sebagian besar pendatang dari luar kota nggak punya pekerjaan tetap di Busan dan nggak punya tempat tinggal juga. Jadi sebagian besar dari mereka terpaksa hidup gelandangan di jalan. Hal kayak gini sebenarnya nggak cuma terjadi di Busan sih. Di kota besar lain kayak Daegu, Daejeon, Gwangju, Seoul itu juga punya masalah gelandangan. Makanya pemerintah pusat nyuruh pemimpin di daerah buat mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusi dari permasalahan gelandangan ini adalah dengan memasukkan orang-orang ini ke sebuah yayasan atau institusi buat ditampung dan dilatih supaya orang-orang ini punya skill lah ya yang berguna. Jadi kalau mereka keluar dari situ mereka bisa dapat pekerjaan yang layak.
Kalau dilihat sekilas, tujuan pemerintah Korsel ini pada waktu itu emang baik sih ya, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan atau pekerjaan ke orang-orang ini. Tapi niat baik aja nggak cukup. Kalau niatnya baik tapi caranya salah, hasilnya pasti kurang maksimal dan bahkan bisa jadi makin buruk. Ini kemudian terjadi dalam kasus Brothers Home. Di tahun 1970, Brothers Home yang awalnya berbentuk panti asuhan berubah jadi tempat penampungan para gelandangan dan juga orang-orang kurang beruntung. Di tahun itu, Brothers Home juga berubah bentuk jadi sebuah yayasan sosial berbadan hukum. Yang artinya, Brothers Home udah jadi yayasan yang diakui pemerintah dan bisa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Korea Selatan. Disinilah kemudian kisah horor itu dimulai. Jadi pada akhirnya, Brothers Home ini diajak kerjasama sama pemerintah Korea Selatan untuk menangani masalah gelandangan dan tunawisma di kota Busan. Dan Brothers Home cuma salah satu dari sekian banyak yayasan atau institusi yang tersebar di Korea Selatan yang juga ditunjuk sama pemerintah buat nanganin hal ini. Pada awalnya, Brothers Home nampung para gelandangan, tunawisma, dan orang kurang beruntung dengan cara yang normal. Mereka ditampung, dilatih, diajarin berbagai macam skill yang berguna buat mereka kerja nanti. Lama-kelamaan, Park In-geun yang merupakan pendiri dari Brothers Home mulai kepikiran buat manfaatin program dari pemerintah ini nih. Jadi pemerintah pada waktu itu ngasih subsidi atau dana bantuan ya, berdasarkan seberapa banyak orang yang bisa ditampung sama yayasan. Makin banyak gelandangan dan tunawisma yang ditampung, makin besar pula subsidi dan bantuan dari pemerintah yang didapat. Dari sini Park In-geun nyuruh bawahannya buat nyari gelandangan, tunawisma, orang kurang beruntung buat dimasukin ke dalam Brothers Home. Entah itu dengan cara yang normal atau dengan cara yang ilegal. Atau mungkin diajakin main dakji kayak Gongyo di Squid Game. Hal ini kemudian makin menjadi-jadi nih di tahun 1975. Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan ngeluarin semacam peraturan yang dikenal dengan sebutan Anjuran Nomor 410 yang di dalamnya terdapat tata cara penanganan orang-orang yang kurang beruntung. Menurut anjuran tersebut, para gelandangan, tunawisma, dan kaum marginal lain yang ada di kota-kota harus diawasi dan dikontrol pergerakannya. Polisi dan pejabat publik dikasih wewenang buat nangkepin orang-orang yang dianggap gelandangan dan masukin orang tersebut ke dalam institusi atau yayasan penanganan gelandangan, seperti Brothers Home. Penanganan kepada orang-orang yang dianggap gelandangan dan tunawisma makin parah di tahun 1981. Alasannya karena Presiden Korea Selatan pada waktu itu, yaitu Chun Doo-hwan, memerintahkan seluruh aparat buat nertipin orang-orang gelandangan dan tunawisma yang ada di jalanan perkotaan. Soalnya waktu itu Korea Selatan bakal melaksanakan olahraga Asian Games di tahun 1986 dan Olimpiade juga di Seoul tahun 1988. Jadi Bapak Presiden nggak pengen nih orang luar datang ke Korsel ngelihat banyak gelandangan di kota-kota. Dengan adanya instruksi itu, kepolisian makin didesak buat membersihkan jalanan di kota-kota dari gelandangan dan tunawisma. Bahkan menurut laporan investigasi yang dirilis tahun 1987, disebutin bahwa polisi-polisi ini dapat poin tambahan dalam performa mereka kalau mereka berhasil nangkep dan nahan gelandangan. Mereka dapat tambahan 3 poin kalau berhasil nangkep satu orang terduga gelandangan atau tunawisma. Dan dapat tambahan 5 poin kalau polisi ini berhasil ngirim mereka ke Brothers Home. Dari sini mungkin bisa kita simpulin kalau Park In-geun udah kerjasama sama kepolisian, khususnya kepolisian Busan, supaya gelandangan dikirim ke Brothers Home. Di satu sisi Park In-geun pengen nerima lebih banyak tunawisma dan gelandangan buat ngincar uang subsidi pemerintah. Di sisi lain polisi pengen nangkap lebih banyak gelandangan buat dapetin poin. Masalahnya para gelandangan dan tunawisma lama-kelamaan bakal berkurang kan ya. Tapi nafsu serakah kepolisian dan Park In-geun gak bakal pernah kurang. Yang ada malah nambah. Akhirnya orang-orang yang bukan gelandangan dan tunawisma sering jadi korban, ikut ditangkap dan dikirim ke Brothers Home. Menurut laporan investigasi tahun 1987 disebutin kalau para tunawisma dan gelandangan di Brothers Home jumlahnya nggak sampai 10% aja. Artinya sekitar 90% yang menghuni Brothers Home orang-orang biasa yang mungkin jadi korban salah tangkap atau emang sengaja ditangkap. Ada anak-anak yang ditangkap pas mereka lagi nunggu orang tua mereka, ada yang ditangkap pas mereka lagi naik kereta buat liburan. Pokoknya siapa aja yang menurut kepolisian ada tanda-tanda gelandangan dan tunawisma. Orang-orang ini ditangkap, dimasukin ke mobil van, terus dibawa ke Brothers Home.
Ada juga yang bilang kalau mereka dikumpulin di kantor polisi, terus mereka disuruh naik ke sebuah bus. Bus itu membawa mereka menuju Brothers Home. Nah, Brothers Home pada waktu itu dikatakan sebagai yayasan penampungan sosial terbesar di Korea Selatan. Di dalamnya ada banyak fasilitas kayak gereja, pabrik, rumah sakit, tempat makan, kantor, gudang, laboratorium, asrama buat tempat tinggal, dan lain-lain. Pada tahun 1985, Brothers Home sempat nampung paling banyak sekitar 3.000-an orang. Padahal Brothers Home itu cuma dirancang dan dibangun buat nampung sekitar 500 orang maksimal. Jadi bisa dibilang kalau Brothers Home udah over capacity. Tapi meskipun over kapasitas, Park In-gun ya nggak peduli, soalnya ya makin banyak duitnya. Dan karena over capacity, Brothers Home bisa dibilang memprihatinkan. Pas orang-orang yang kurang beruntung ini tiba pertama kali di situ, mereka harus melalui kegiatan orientasi dulu di ospek. Mereka disuruh baris, dikasih seragam baru, baju olahraga warna biru, sepasang pakaian dalam khusus, dan juga nomor identitas. Habis itu orang-orang ini diajarin tentang aturan-aturan yang ada di Brothers Home dan juga disuruh ngapalin lagu-lagu himne. Selain itu mereka juga diperlihatkan video yang muji-muji Park In-gun, si pendirinya Brothers Home. Jadi di dalam sana tuh udah kayak semacam sekte. Setelah kegiatan orientasi itu selesai, barulah mereka dibagi ke dalam beberapa grup yang disebut peleton, kayak tentara, dan tinggal di ruangan yang mirip sama sel penjara. Kalau anak-anak, biasanya mereka dicukur lebih dahulu sebelum masuk ke ruangan itu. Rata-rata satu ruangan peleton itu dihuni sekitar 90-120 orang. Mereka tidur di tempat tidur bertingkat mirip sama yang ada di Squid Game. Ya seragamnya juga agak mirip-mirip sih. Di masing-masing peleton tuh ada pemimpin, sekretaris yang ngurusin urusan administrasi, dan ketua tim. Mereka dipilih berdasarkan seberapa baik dan patuh terhadap sistem yang ada di Brothers Home. Dan ini juga jadi salah satu strategi Park In-gun supaya dia nggak harus keluarin duit buat membayar pegawai tambahan buat ngawasin orang-orang ini. Meskipun para pemimpin diambil dari sesama mereka, bukan berarti dia bakalan bersikap baik loh sama mereka. Justru sebaliknya, para pemimpin peleton ini dikenal suka banget nyiksa anggotanya dengan alasan buat kedisiplinan. Jika ada salah satu anggota peleton yang berbuat kesalahan, semua anggotanya harus nanggung akibatnya. Makanya si pemimpin ini bisa ngelakuin segala cara supaya mereka semua nggak dihukum oleh atasan atau petugas di Brothers Home. Jika ada satu anggota yang berbuat kesalahan, si pemimpin menghukum mereka dengan cara yang bisa dibilang sangat ekstrim dan keterlaluan. Bagi pemimpin peleton, hukuman yang diberikan kepada anggotanya dianggap sebagai permainan. Misalnya, permainan Hiroshima, di mana pemimpin bakalan gantung anggotanya dengan posisi badan terbalik selama beberapa jam. Ada juga permainan motor-motoran, di mana si pemimpin dan bawahannya bakal berteriak, sen kanan atau kiri, terus mukul bagian mata kanan atau kiri orang itu. Dan masih banyak lagi permainan-permainan aneh, kayak permainan kapal feri, permainan jembatan rel Sungai Han, permainan bubuk cabe, permainan bom wonsan, dan lain-lain. Kalian bisa cari di Google kalau penasaran kayak apa sih permainan-permainan itu. Oke, selain hukuman dengan permainan, biasanya anggota peleton yang gak disiplin juga dihukum dengan cara dipukul pakai tongkat baseball, ditendang, dikeroyok sampai kehilangan kesadaran, bahkan beberapa sampai meninggoy. Dan selain kekerasan fisik, gak jarang juga para anggota peleton ini ngalamin kekerasan seksual termasuk ruda paksa, yang dialamin baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak dan juga remaja. Selain ngalamin kekerasan fisik dan seksual hampir tiap hari, orang-orang di Brothers Home juga disuruh kerja paksa. Jadi setiap hari, sekitar jam 5.30 pagi, penghuni Brothers Home dibangunin dengan rekaman kebaktian gereja yang diputar lewat speaker yang ada di masing-masing peleton. Habis itu penghuni Brothers Home disuruh ngerjain apa yang jadi tugas mereka. Ada yang disuruh jadi buruh kasar buat bangun bangunan, ada yang disuruh kerja di gedung pelatihan buat ngasilin barang-barang tertentu. Yang kerja jadi buruh kasar biasanya dipekerjain buat bangun atau renovasi gedung-gedung yang ada di kompleks Brothers Home. Semua gedung tersebut dibangun dengan tenaga orang-orang penghuni Brothers Home tanpa dibayar sepeser pun. Mirip ya, kayak kerja rodi di zaman penjajahan.
Selain jadi kuli, mereka juga dipekerjakan di gedung pelatihan buat bikin barang-barang kayak sepatu, pulpen, pakaian, alat mancing, dan lain-lain. Dan barang-barang ini of course dijual sama Park In-geun di toko-toko, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Uang hasil penjualan barang-barang itu tentu aja masuk ke kantong pribadinya Park In-geun. Dan bisa dibilang Brothers Home sebenarnya mesin penghasil uang dan kekayaan bagi Park In-geun. Dia dapat uang pemerintah dari nampung orang-orang yang diduga sebagai gelandangan. Dia dapat uang dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi sama terduga gelandangan ini. Dan dia dapat uang dari proses adopsi anak-anak yang ditampung di Brothers Home. Dan dia juga dapat uang dari penjualan organ tubuh mayat-mayat penghuni yang meninggal di Brothers Home. Selama Brothers Home berdiri, ada sekitar 657 kasus kematian yang tercatat terjadi di dalamnya. Ini baru yang tercatat, yang aslinya mungkin udah lebih dari itu. Sebagian mayatnya dikuburkan di lokasi tersembunyi, sebagian lagi dijual ke rumah sakit terdekat, dan sebagian lagi dikremasi di pemakaman umum. Dan Park In-geun tentu aja nggak jalanin semuanya ini sendirian. Dia dibantu sama keluarganya yang menduduki posisi-posisi penting di Brothers Home. Misalnya kayak istrinya, Lim Sung-sun, yang menduduki jabatan direktur Brothers Home. Ada juga saudara istrinya, Lim Yong-sun, dan iparnya, Ju Chong-chan, yang semuanya punya posisi penting di sana. Ini adalah anggota keluarga Park In-geun yang paling loyal, yang ikut membantu dia dalam menjalankan yayasan ini. Semua orang ini tentu aja tahu apa yang terjadi di balik Brothers Home, tapi mereka nggak berbuat apa-apa dan justru dukung Park In-geun. Bahkan menurut kesaksian beberapa korban nih, istri Park In-geun yang bernama Lim Sung-sun juga sering melakukan kekerasan seksual kepada orang-orang yang ditampung di Brothers Home. Dan kadang mereka pakai ayat-ayat di Alkitab buat membenarkan perbuatan bejat mereka kepada orang-orang yang ditampung di sana. Mungkin ada di antara kalian yang penasaran, dari sekian banyak orang di sana apakah nggak ada yang kepikiran buat kabur dan laporin soal kekerasan yang ada dalam situ? Jawabannya tentu aja nggak segampang itu. Kompleks bangunan Brothers Home dikelilingin tembok tinggi yang tingginya sekitar 7 meter dan di atasnya ada kawat berduri. Dan tembok-tembok itu dijaga setiap saat sama petugas yang bawa tongkat kayu dan juga anjing pelacak. Jadi kemungkinan buat kabur itu sangat-sangat kecil. Kalau misalnya ada yang kedapatan atau ketahuan pengen kabur, ada 3 hal yang bakalan terjadi sama mereka. Yang pertama, mereka bakal dipukul dan disiksa sampai lebam-lebam. Yang kedua, mereka bakal dipermalukan di depan umum, yaitu di gereja. Jadi tiap hari Rabu dan Minggu, para penghuni Brothers Home disuruh baris menuju gereja yang ada di dalam kompleksnya. Di sana mereka bakalan kebaktian, baca Alkitab dan lain-lain. Tapi kegiatannya nggak sampai di situ doang. Ada sebuah sesi yang dinamakan pengadilan, di mana orang-orang yang nyoba kabur tadi bakalan diadili di depan ratusan jemaat gereja. Di situ, Park In-geun manggil orang yang kabur ke depan podium. Terus dia pakai sarung tangan boxing dan mulai mukul dan melakukan penghakiman kepada orang yang tadi kedapatan pengen kabur. Dan bayangin, ini dilakuin di depan ratusan jemaat. Apalagi si korban harus nahan rasa sakit sekaligus rasa malu karena diperlakukan kayak gitu. Setelah itu, Pastor Lim Yong-sun yang merupakan ipar dari Park In-geun bakalan naik ke atas mimbar dan ngasih khotbah. Hukuman bagi orang yang pengen kabur atau kedapatan kabur yang ketiga adalah mereka bakalan dipaksa mengkonsumsi narkotika. Di dalam kompleks Brothers Home ada sebuah gedung yang dipakai sebagai rumah sakit buat orang-orang gangguan mental. Rumah sakit ini dipakai buat nampung penghuni yang secara sengaja dibuat mengalami gangguan mental. Ada 3 macam orang yang ditampung di sini. Mereka yang membangkang dan gak mengikuti aturan, mereka yang gagal beradaptasi, dan mereka yang punya gangguan mental gara-gara disiksa sampai otaknya ada gangguan. Orang yang gak mematuhi peraturan Brothers Home bakalan dicap sebagai idiot dan dikirim ke RS ini. Di sana mereka bakal dipaksa mengkonsumsi obat-obatan yang terbagi 2 macam, pil merah dan satu lagi pil yang bentuknya aneh. Pil merah adalah sejenis chlorpromazine yang bisa bikin orang pusing atau penglihatannya kabur dan juga berhalusinasi yang efeknya bisa dirasain selama kurang lebih 8 jam. Kalau kalian cari di Google, obat ini tuh katanya dipakai buat mengobati orang-orang skizofrenia dan gangguan bipolar. Tapi ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Pil merah ini dipakai buat ngontrol orang-orang yang sering bikin masalah dan ketahuan pengen kabur.
Dan di tahun 1986, Brothers Home kedapatan membeli obat ini sebanyak 250.000 tablet. Padahal di tahun itu penghuni rumah sakit di sana yang tercatat cuma 395 orang. Sisanya kemana dan dipakai buat apa? Kita nggak tahu pasti. Itulah 3 hal yang bakalan terjadi ke orang-orang kalau mereka nyoba kabur dari Brothers Home. Dan kalau emang ada keajaiban dan mereka berhasil kabur, mereka harus laporin ini kemana? Gak mungkin ke polisi karena mereka sendiri masuk ke sana gara-gara polisi. Gak mungkin ke pemerintah Busan. Park In-gun katanya punya backingan di pemerintah. Bahkan di awal tahun 1980, sekitar 5 tahun setelah Brothers Home dipakai buat nampung orang-orang yang diduga gelandangan dan tunawisma, Park In-gun dapetin pujian atau penghargaan atas perannya dalam mengatasi masalah gelandangan di kota Busan. Di tahun 1981, Brothers Home sempat bikin semacam video iklan layanan masyarakat yang gambarin kalau di sana itu benar-benar tempat yang bagus buat gelandangan dan tunawisma. Di video propaganda itu ditampilkan berbagai fasilitas yang ada di Brothers Home, sistemnya yang bagus, dan betapa religiusnya orang-orang di sana. Di video itu juga ditampilkan keluarga Park In-gun yang melakukan pencitraan dengan bergaul sama penghuni, seluruh keluarganya makan bareng di kantin sama para penghuni. Jadi dengan adanya video itu orang-orang di luar ngira kalau Brothers Home tempat yang beneran bagus dan berhasil membina orang-orang dengan baik. Video itu juga dibuat buat melawan rumor-rumor tentang adanya kekerasan di dalamnya yang sebelumnya sempat tersebar di masyarakat. Kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Brothers Home baru terbuka di akhir tahun 1986. Waktu itu Jaksa Kim Yong-won dari kantor Kejaksaan Distrik Ulsan menyaksikan secara langsung petugas-petugas di Brothers Home yang membawa tongkat dan maksa para penghuni buat kerja paksa. Dari situ dimulailah investigasi tentang adanya dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi di dalamnya. Singkat cerita, berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang dikumpulin jaksa penuntut umum, Park In-gun akhirnya dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda sekitar 600 juta won atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Ini belum dihitung termasuk inflasi ya. Kalian masih ingat nggak? Tadi disebutin kalau Park In-gun punya backingan di pemerintah. Dan akhirnya backingan Park In-gun itu menekan pengadilan sehingga hukumannya bisa dikurangi. Dari yang awalnya dituntut 15 tahun penjara dan denda 600 juta won, hukumannya dikurangin jadi 2 tahun 6 bulan aja tanpa denda. Wow, haha. Setelah Park In-gun ditahan, sebagian besar penghuni Brothers Home dibebasin. Yeay! Dan sekitar 700 orang dipindahin ke fasilitas lain. Nah, kesempatan nih pas para penghuni dibebasin, sebenarnya mereka itu udah koar-koar di media tentang perlakuan kejam yang mereka terima selama ditampung di sana. Tapi pemerintah Busan pada waktu itu berusaha menekan mereka supaya melupain masalah ini. Dan setelah berita ini viral di tahun 1987, barulah pemerintah ngasih hukuman tambahan ke Park In-gun dan semua yang terlibat dalam kasus kekerasan Brothers Home. Tapi ini tentu aja nggak setimpal sama apa yang dialamin sama korban-korban di sana. Bahkan ada loh salah satu korban yang masih hidup sampai sekarang yang ngalamin cacat permanen gara-gara waktu itu kepalanya dipukul pakai tongkat baseball sewaktu dia ada di Brothers Home. Setelah Park In-gun dipenjara, Brothers Home ditutup dan kemudian diubah jadi rumah penampungan bagi orang-orang disabilitas. Di tahun 1995, lokasi tanah Brothers Home kemudian dijual ke perusahaan konstruksi buat dijadikan apartemen. Nah, dalam proses pembangunan apartemen itu banyak ditemuin tulang-tulang dan sisa-sisa jasad orang-orang yang pernah menjadi penghuni. Akhirnya sebagian dari sisa jasad itu dikuburin tanpa dicari tahu penyebab kematiannya. Sejak saat itu kisah ini seakan terlupakan sama masyarakat Korea Selatan, khususnya kota Busan. Di tahun 2012 sampai 2020, para korban Brothers Home terus-terusan menuntut supaya pemerintah meninjau ulang kasus ini. Dan di tahun 2021, pemerintah akhirnya mulai investigasi ulang terhadap kasus Brothers Home. Hasilnya, Komisi Investigasi menyuruh pemerintah kota Busan dan Majelis Nasional Korea Selatan buat meminta maaf secara umum kepada para korban, ganti rugi material kepada para korban, dan memberikan perawatan bagi korban yang mentalnya terganggu. Terus gimana dengan kabar Park In-gun? Jadi setelah Park In-gun ditahan tahun 1987, sebagian keluarga dari Park milih buat pindah ke Australia dan memulai hidup baru.
Setelah Park In-gun bebas tahun 1989, dia balik lagi ke bisnis yayasan dan sering bolak-balik Australia Korea buat ngunjungin keluarganya. Di tahun 1990, Park In-gun bangun gereja lagi di Sydney, Australia dengan pakai uang yang dia kumpulin sewaktu masih bekerja di Brothers Home. Di tahun 1995, Park In-gun mendirikan perusahaan keluarga Jobstown di Australia dan lagi-lagi istri dan keluarganya jadi direktur di perusahaan itu. Di tahun 2014, Park In-gun dan anaknya akhirnya didakwa lagi dengan kasus penyalahgunaan dana dari fasilitas kesejahteraan sosial yang dia bangun di Busan. Hampir sama dakwaannya dengan kasus di Brothers Home sebelumnya. Anaknya dihukum 3 tahun, Park In-gun gak ditahan karena alasan kesehatan. Park In-gun kemudian meninggal tahun 2016. Menurut kalian apakah kisah Brothers Home tadi mirip sama apa yang terjadi di series Squid Game? Kalau dilihat-lihat emang beberapa ada yang mirip. Kayak kasus orang-orang yang dimasukin ke dalam mobil van, desain bajunya mirip, orang-orang juga dikasih nomor persis kayak di Squid Game. Tapi kalau kalian yang udah nonton Squid Game dari season 1 dan nyari tahu soal kisahnya ini, pasti bakalan tahu kalau Squid Game tentu aja sama sekali nggak terinspirasi dari kisah Brothers Home. Produser dan sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk, udah pernah bilang kalau serial Squid Game buatannya ini terinspirasi dari kasus PHK besar-besaran perusahaan Sangyong Motor di tahun 2009. Yang saat itu banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan dan susah banget buat bertahan hidup. Selain itu, inspirasi Squid Game juga berasal dari kisah Battle Royale Jepang dan serial Liar Game. Film Battle Royale ini ceritain tentang sekelompok anak-anak SMA yang harus saling membunuh di sebuah pulau. Ini film cocok banget buat kalian yang suka sama genre horor dan gore atau yang sadis-sadis. Kalau Liar Game itu manga yang juga diadaptasi jadi serial yang ceritanya tentang orang-orang yang ikut di dalam permainan dan di sana mereka harus saling berbohong dan nipu buat menang. Liar Game ini cocok buat kalian yang suka sama hal-hal berbau kepintaran dan disuruh ikutan mikir. So, itu dia tadi kisah nyata sejarah tentang Brothers Home yang terjadi di Korea Selatan. Wah, messed up sekali ya. Dan juga di ujungnya beberapa aku tambahin tentang inspirasi sebenarnya dari serial Squid Game. Sebenarnya ada juga sih konspirasi mengenai film ini yang berkaitan dengan Rothschild, tapi next time aja aku bahasnya. Sekarang fokusnya ke Brothers Home dulu. Dan aku gak nyangka sih ada realita se-fucked up ini di Korea pada saat itu. Semoga sejarah tidak berulang kembali ya. Cukup pada waktu itu aja. Dan sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah udah cukup lumayan bertanggung jawab untuk korban-korbannya, tapi lama banget ya 2021, itu pun karena desakan orang-orang baru dilaksanakan. Semoga tidak terjadi lagi dan semoga korban-korban bisa menemukan kedamaian sekarang. My deepest condolences. Oke deh, kalau gitu seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, komen aja. Dan as always, thank you so much for watching. I hope you excited and I'll see you again on my next video. Bye. Menurut anjuran tersebut, para gelandangan, tunawisma, karum. Soalnya waktu itu Korsel bakalan ngelaksanain pesta olahraga Asian Games tahun 1968. Salah. Dengan adanya instruksi itu, kepolisian makin dan selain kekerasan fisik, nggak juga. Dan kalau emang ada kejayaan. Singkat cerita, berdasarkan bukti-bukti